Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan ya, membahas tentang kestabilan unsur. Nah, ini adalah lanjutan dari materi kelas 10 ya, setelah kalian mempelajari tentang sistem keperiodikan suatu unsur. Maka setelah itu kalian akan membahas atau belajar tentang kestabilan unsur. Nah, kestabilan unsur itu adalah unsur-unsur. Nah, jadi kestabilan unsur ini itu bisa kita katakan adalah unsur-unsur ya, unsur-unsur yang memiliki elektron valensi. Nah, kalian ingat lagi ya, elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Ya, jadi kestabilan unsur adalah unsur-unsur yang memiliki elektron valensi atau elektron pada kulit terluarnya 8 atau 2. Ya, 8 atau 2. Nah, misalkan di dalam suatu sistem periodik unsur ya, kita tahu ada golongan, misalkan golongan A, golongan 1A sampai golongan 8A, unsur yang sudah stabil itu adalah golongan 8A atau yang kita kenal dengan unsur gas mulia. Nah, ini adalah golongan atau unsur-unsur yang sudah dalam keadaan stabil. Kenapa dikatakan stabil? Coba kita cek ya. Kita mulai dari He. Unsur He dengan nomor atomnya itu adalah 2. Kalau kita konfigurasikan, nah konfigurasikan berarti konfigurasinya adalah, ingat konfigurasi berdasarkan kulit atom ya. Kulit pertama hanya boleh diisi 2 elektron. Sehingga kita dapatkan elektron valensinya itu adalah 2. Maka unsur He ini kita katakan dalam keadaan stabil karena elektron valensi atau elektron terluarnya adalah 2. Berikutnya yang golongan 8A Ne ya. Ne dengan nomor atomnya adalah 10. Kalau kita konfigurasikan berarti 2, oke, kemudian 8. Nah, kita perhatikan elektron valensi atau elektron terluarnya ini adalah 8. Maka unsur Ne dikatakan dalam keadaan stabil. Berikutnya unsur 8A atau unsur gas mulia yang lain adalah Ar. Ar dengan nomor atomnya adalah 18. Kalau kita konfigurasikan 2, 8, 8. Nah, elektron valensinya di sini juga ada 8, ya kan? Nah, maka Ar juga merupakan unsur yang sudah stabil. Berikutnya lagi Kr. Kr dengan nomor atomnya 36. Kalau kita konfigurasikan berdasarkan kulitnya dia akan menjadi 2, 8, 18, 8. Nah, untuk konfigurasi berdasarkan kulit atom sudah pernah bahas ya pada video yang sebelumnya. Kalian bisa cek bagi yang baru bergabung. Maka kita dapatkan elektron valensinya juga 8. Maka Kr dalam keadaan stabil. Berikutnya Xe dengan nomor atomnya adalah 54. Ya, dengan nomor atomnya adalah 54. Maka ya, kalau kita konfigurasikan unsur Ne-nya akan menjadi 2, 8, 18, 18, 8. Kita dapatkan juga elektron valensinya adalah 8. Maka unsur Xe juga dalam keadaan stabil. Kemudian yang terakhir ada Rn dengan nomor atomnya adalah 86. Kalau kita konfigurasikan 2, 8, 18, 32, 18, 8. Oke, sekali lagi untuk konfigurasi berdasarkan kulit atom ini kalian bisa cek pada video saya sebelumnya, kita sudah bahas ya. Dan kita dapatkan juga elektron valensinya itu juga ada 8. Maka unsur Rn kita katakan juga dalam keadaan stabil. Jadi semua unsur yang ada atau yang terdapat dalam golongan 8A atau yang merupakan golongan gas mulia ini adalah unsur-unsur yang sudah dalam keadaan stabil. Ya. Nah, susunan untuk elektron gas mulia ini
Nah, misalkan tadi He ya, He itu dia memiliki 2 elektron valensinya ya, 2 elektron valensinya. Nah, ini kita kenal dengan istilahnya itu adalah susunan atau aturan ya, susunan duplet. Jadi dia mengikuti kaidah duplet. Jadi kaidah duplet ini ya, kaidah duplet ini adalah dia unsur yang stabilnya itu jika elektron valensinya itu adalah 2 atau filter luarnya adalah 2. Sedangkan selebihnya, nah berarti selain He ya, berarti Ne gitu ya, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah itu mereka kita tuliskan ya, Ne, Ar, kemudian Kr, Xe, Rn gitu ya. Mereka mengikuti, nah kalau kita lihat kan elektron valensinya semuanya 8 ya. Berarti mereka, nah ini kita sebut dengan susunan oktet atau mengikuti kaidah oktet. Jadi kaidah oktet itu adalah jika suatu unsur elektron valensinya itu adalah 8. Nah, sedangkan kalau susunan duplet atau kaidah duplet jika elektron valensi atau elektron terluarnya itu adalah 2. Nah, ini kan untuk golongan gas mulia ya, atau golongan 8A. Bagaimana dengan golongan yang lain? Karena kan kita tahu, misalkan di golongan A itu kan banyak sekali golongannya. Bukan banyak sekali, maksudnya itu kan ada golongan lain ya. Itu golongan 1A, 2A, sampai 7A. Nah, mereka itu belum, jadi unsur 1A sampai golongan 7A itu kan mereka belum dalam keadaan stabil kan? Nah, bagaimana kalau seandainya unsur yang belum stabil itu tetapi dia ingin juga stabil seperti gas mulia? Oke, next, pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara atom-atom yang tidak stabil mencapai kestabilannya. So, kalian jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like, dan yang terpenting nyalakan tombol loncengnya supaya setiap ada video baru yang masuk kalian akan langsung dapat pemberitahuannya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.